Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fira Rizkina dengan NPM 184. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas individu mata kuliah audit sistem informasi terkait dengan topik risk assessment dan scope audit. Nah, studi kasus yang akan saya bahas adalah terkait sebuah perusahaan jasa keuangan yang menggunakan sistem informasi berbasis web. Nah, dalam studi kasus ini, sebuah perusahaan jasa keuangan menggunakan sistem informasi berbasis web untuk melayani nasabahnya, mulai dari pembukaan rekening, transaksi online, hingga keuangan. Dalam proses audit internal, auditor menemukan beberapa temuan berikut. Yang pertama, tidak ada prosedur backup data harian yang terdokumentasi dengan baik. Yang kedua, beberapa akses administrator masih menggunakan password default. Terus yang ketiga, laporan transaksi nasabah dapat diakses oleh staf yang tidak berhubungan langsung dengan bagian keuangan. Terus yang terakhir, perusahaan belum melakukan penilaian risiko risk assessment secara formal terkait sistem informasi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, identifikasi risiko-risiko utama yang dihadapi perusahaan dari kasus di atas. Yang kedua, tentukan risiko mana yang termasuk high, medium, atau low risk dan berikan alasannya. Terus yang ketiga, sebagai auditor, langkah apa yang sebaiknya direkomendasikan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Terus yang keempat, metode penilaian apa yang digunakan untuk menentukan proses audit tersebut. Terus yang kelima, jelaskan hubungan temuan tersebut dengan kopi rumah domain terkait. Nah, untuk yang pertama ini ada identifikasi resiko utama. Nah, dari studi kasus tersebut terdapat beberapa resiko utama. Nah, yang pertama itu tidak ada prosedur backup data harian yang terdokumentasi. Terus yang kedua masih digunakannya password default oleh administrator. Terus yang ketiga adanya akses laporan transaksi nasabah oleh staf yang tidak berwenang. Dan yang keempat perusahaan belum melakukan risk assessment formal. Nah, selanjutnya ada tingkat resiko, yaitu high atau medium atau low. Nah, jika dilihat dari tingkat risikonya itu tidak ada backup data harian masuk kategori high risk karena dapat menyebabkan kehilangan data penting. Nah, penggunaan password default juga high risk karena rawan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terus, akses laporan transaksi oleh staf yang tidak berwenang termasuk itu medium risk. Sedangkan tidak adanya risk assessment formal dapat digolongkan medium hingga high risk karena membuat perusahaan tidak memiliki peta risiko yang jelas. Oke, next. Selanjutnya ada rekomendasi auditor. Nah, sebagai auditor ada beberapa rekomendasi yang bisa diberikan. Yang pertama itu membuat dan mendokumentasikan prosedur backup harian. Terus yang kedua ada mengganti password default dengan password yang kuat sesuai kebijakan. Terus yang ketiga, membatasi hak akses dengan prinsip least privilege. Terus yang keempat, melaksanakan risk assessment formal secara berkala. Dan yang terakhir, memberikan pelatihan keamanan informasi kepada seluruh staf. Nah, untuk yang selanjutnya ada metode penilaian risiko. Nah, di metode penilaian yang digunakan adalah metode kualitatif. Nah, dengan metode ini, risiko dapat dikategorikan menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Metode kualitatif itu lebih mudah diterapkan, terutama untuk organisasi yang belum terbiasa dengan analisis kuantitatif atau yang memiliki keterbatasan data statistik. Dan selanjutnya ada hubungan dengan COVID-5. Temuan kasus ini tuh berkaitan erat dengan framework COVID-5, misalnya domain EDM03 terkait dengan optimalisasi risiko, lalu ada domain APO12 terkait manajemen risiko TI, terus ada domain DSS04 yang menekankan pentingnya manajemen kontinuitas seperti backup dan pemulihan. Terus sedangkan ada domain DSS05 berkaitan dengan layanan keamanan termasuk pengelolaan akses. Nah, selanjutnya ini ada referensi jurnal. Untuk memperkuat analisis ini, saya menggunakan beberapa jurnal terbaru 5 tahun terakhir. Di antaranya ada jurnal dari penelitian Pamungkas Sukmana
tahun 2023 dengan judul Audit Manajemen Risiko SI pada website Kiko ID. Terus yang kedua ada Yasmin Ramadan pada tahun 2022 dengan judul Audit Tata Kelola TI COVID-5 Manajemen Risiko. Terus yang ketiga ada dari Muhammad Siddiq tahun 2023 dengan judul Audit SI berbasis COVID 2019 dengan ISO 27001. Terus yang keempat ada dari Akmal Panjirabani di tahun 2023 dengan judul Audit SI Absensi pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Terus yang terakhir dari Maya Destriani dan Devi Handoko Putra di tahun 2023 dengan judul Rencana Audit Tata Kelola SI di Universitas Subang menggunakan COVID 2019. Nah, demikian pemaparan saya mengenai risk assessment dan scope audit pada studi kasus perusahaan jasa keuangan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan tentang bagaimana audit sistem informasi dilakukan secara efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.